Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Rahmawati dari kelompok 11. Baiklah, saya di sini akan memaparkan tentang sistem periodik unsur. Di sini saya membawakan materi yang pertama, tabel periodik unsur, yang kedua, sifat-sifat periodik unsur, yang ketiga, hubungan konfigurasi elektron dengan sistem, dan yang keempat, sejarah tabel periodik unsur. Baiklah, saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah tabel periodik unsur. Tabel periodik unsur adalah pengelompokan unsur-unsur yang berdasarkan kemiripan sifat mengalami perkembangan dari yang paling sederhana hingga modern. Sistem periodik unsur adalah unsur yang mempunyai kemiripan sifat kimia dan sifat fisika. Diletakkan dalam sistem periodik dapat diramalkan dari subkulit terakhir yang berisi elektron. Baiklah, saya akan menjelaskan sifat-sifat periodik unsur. Di sini sifat-sifat periodik unsur terdapat 4, yaitu 1. Jari-jari atom, kedua potensial ionisasi, ketiga alifinitas elektron, dan yang keempat keelektronegatifan. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom hingga kulit terluarnya. Secara umum, bahwa jari-jari atom dalam suatu golongan akan mengalami semakin besar dari atas ke bawah. Sementara dalam satu periode, semakin tekanan jari-jari atomnya semakin kecil, semakin bertambah periodenya. Unsur-unsur dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atomnya semakin besar karena jumlah kulit atom semakin bertambah. Dalam satu periode, semua unsur-unsur memiliki jumlah kulit yang sama. Jumlah elektron pada kulit terluarnya yang diikuti dengan bertambahnya jumlah proton pada inti atom. Dengan demikian, gaya tarik-menarik antar proton dan elektron semakin besar. Akibatnya, jari-jari atom semakin kecil. Unsur yang hanya slogan mempunyai sifat-sifat kimia yang sama, sebab memiliki jumlah elektron pada kulit terluarnya yang sama. Unsur-unsur yang bernomor atom 1 atau hidrogen sampai bernomor atom 20 atau kalsium termasuk kelompok unsur-unsur utama dan nomor golongannya dibutuhi huruf A. Dan yang kedua adalah potensial ionisasi. Potensial ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan oleh suatu atom netral atau ion untuk melepas satu elektron yang terikat paling luar dalam fase gas terionisasi. Suatu atom netral diberi energi hingga sebuah elektronnya terlepas. Energi yang diberikan ini disebut sebagai potensial ionisasi. Pertama, ionisasi pertama merupakan energi yang digunakan untuk ionisasi sebagai berikut. Apabila terdapat Na+, diberikan lagi energi sehingga membentuk Na2+. Dan yang ketiga adalah afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan atau diserap ketika satu elektron ditambah ke atom atau ion dalam fase trionisasi atau dalam fase gas trionisasi. Afinitas elektron umumnya bersifat eksotermis atau melepaskan energi. Karena elektron yang masuk akan mengalami gaya tarik-menarik dengan inti atom, variasi afinitas elektron juga dipengaruhi oleh ukuran atom. Semakin dekat dengan atom inti, semakin besar pula pengaruh gaya tarik-menarik yang dirasakan elektron tersebut. Atom memiliki ukuran yang paling kecil akan memiliki muatan inti efektif yang tinggi pada kulit terluarnya, sehingga memiliki afinitas elektron yang tinggi. Secara umum, satu golongan semakin ke bawah, afinitas elektronnya maka semakin kecil. Sementara dalam satu periode semakin ke kanan, afinitas elektronnya semakin besar. Semakin kecil jari-jari atom, maka afinitas elektronnya semakin besar. Dan yang keempat di sini ada keelektronegatifan. Keelektronegatifan merupakan
Ukuran kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dalam ikatan ketika atom-atom tersebut membentuk ikatan. Unsur-unsur yang memiliki keelektronegatifan tidak memiliki kemampuan lebih besar untuk menarik elektron ikatannya. Dalam suatu molekul, unsur yang lebih elektronegatif bermuatan parsial negatif, sedangkan unsur-unsur yang kurang elektronegatif akan bermuatan parsial positif. Keelektronegatifan merupakan suatu konsep dan tidak memiliki satu satuan karena hanya merupakan perbandingan kemampuan untuk menarik elektron. Baiklah, selanjutnya hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik. Hubungan antara letak unsur dalam sistem periodik dengan konfigurasi elektronnya dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, nomor periode sama dengan jumlah kulit. Dan yang kedua, nomor golongan sama dengan elektron valensi. Yang selanjutnya ada sejarah sistem periodik. Tabel periodik pada mulanya diciptakan tanpa mengetahui struktur dalam atom. Jika unsur-unsur diurutkan berdasarkan massa atom, lalu dibuat grafik yang menggambarkan hubungan antara beberapa sifat tertentu dan massa atom unsur-unsur tersebut, akan terlihat suatu perulangan atau periodisitas. Sifat-sifat tadi sebagai fungsi dari massa atom, dan orang yang pertama yang mengenali keteraturan tersebut adalah ahli kimia yang berasal dari Jerman, yaitu Johann Wolfgang Dobereiner, yang pada tahun 1829 memperlihatkan adanya beberapa unsur-unsur yang hampir sama. Selanjutnya, di sini ada kecenderungan perioditas dalam golongan. Kecenderungan dalam perioditas ada dua, yaitu satu kecenderungan perioditas dari energi ionisasi, dan yang kedua adalah kecenderungan periodisasi periode. Kecenderungan perioditas dari energi ionisasi, teori struktur atom mekanika kuantum modern menjelaskan kecenderungan golongan dengan memposisikan bahwa unsur dalam kulit terluarnya yang merupakan faktor terpenting penyebab sifat kimia yang mirip. Dan yang kedua adalah kecenderungan periodisasi periode. Unsur-unsur periode yang sama memiliki kecenderungan dalam jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas, elektron, dan keelektronegativitas. Dan di sini saya dapat menyimpulkan bahwa sistem periodik merupakan suatu cara untuk mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan sifatnya. Pengelompokan unsur-unsur tersebut terdapat golongan dan sifat-sifat unsur dalam sistem periodik modern. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.